Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suwanda dengan NIM 20044111817 dari kelas 4N. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai ekspresi reguler. Yang pertama yaitu kita masuk ke pembahasannya terlebih dahulu. Jadi ekspresi reguler ini sebuah bahasa dikatakan reguler jika terdapat finite state otomata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh suatu finite state otomata bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular expression yang disingkat dengan ER. Nah, ekspresi reguler ini memberikan suatu pola atau pattern untuk string dari suatu bahasa. Nah, penerapan ekspresi reguler yang tampak, misalnya pencarian atau searching, untai karakter atau string pada suatu file. Nah, biasanya fasilitas ini ada pada text editor. Yang selanjutnya yaitu kita masuk pada notasi ekspresi reguler. Jadi ada yang terdapat karakter yang pada ekspresi reguler. Yang pertama yaitu karakter bintang atau star closer, yaitu karakter asterisk. Berarti ini bisa muncul, bisa tidak muncul, atau bisa juga muncul berhingga kali, 0 hingga berhingga kali. Nah, jadi ini tuh karakter bintang ini juga bisa disebut dengan star closer atau asterisk. Kemudian yaitu karakter plus pangkat seperti ini. Atau bisa juga disebut dengan plus closer. Ini posisi superscript, berarti minimal muncul 1 kali, 1 hingga berhingga kali. Jadi perbedaan antara plus closer dengan asterisk ini, jika asterisk bisa tidak muncul, sedangkan plus closer ini harus muncul minimal 1 kali hingga berhingga kali. Selanjutnya yaitu karakter plus tambah biasa, tanda tambah biasa seperti ini, atau bisa disebut juga dengan gabungan atau union. Bentuk karakternya seperti ini. Nah, union ini bisa memilih antara dua ekspresi reguler. Misalnya A dan B. Jadi bisa memilih antara A saja atau memilih B saja. Jadi hanya memilih salah satunya jika terdapat karakter union seperti ini. Selanjutnya yaitu karakter titik. Ini berarti konkatenasi, ini biasanya dihilangkan. Misalkan AB sama artinya dengan A titik B. Jadi ini beberapa karakter yang terdapat pada ekspresi reguler. Selanjutnya yaitu kita masuk pada contoh ekspresi reguler atau ER. Yang pertama yaitu A, B asterisk, C, C. Jadi yang pertama yaitu kita lihat terlebih dahulu yang mana yang terdapat karakter asterisknya. Jadi yang terdapat karakter asterisknya ini hanya B saja, sehingga A dan C ini tidak mengalami perubahan sama sekali, kecuali B, karena B terdapat karakter asterisknya. Jadi B ini bisa tidak muncul atau muncul sejumlah berhingga kali. Contohnya seperti ACC. B-nya ini tidak dimunculkan. Selanjutnya itu A, B, C, C. Lalu A, B, B, C, C. Jadi B-nya ini bisa
dimunculkan hingga berhingga kali, ataupun bisa tidak dimunculkan sama sekali. Selanjutnya yaitu A plus closer D atau A plus D. Jadi yang terdapat plus closer-nya ini hanya A, sehingga D ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Sehingga A ini harus muncul minimal sekali atau berhingga kali. Sedangkan D ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Contohnya seperti AD, AAD, AAAD, sehingga jadi A-nya ini bisa dimunculkan berhingga kali ataupun sekali, sedangkan D-nya ini tidak mengalami perubahan sama sekali. Selanjutnya yaitu A asterik union B asterik. Nah, jika terdapat karakter union seperti ini, berarti kita hanya bisa memilih dua ekspresi reguler saja. Bisa memilih A saja atau B saja, karena ada terdapat karakter asteriknya masing-masing, sehingga itu bisa tidak dimunculkan atau bisa muncul berhingga kali. Salah satunya saja, misalnya A lalu B, A, dan B. Jadi bisa berulang kali dimunculkan. Tapi hanya salah satu yang dipilih di antara keduanya ini. Selanjutnya yaitu A union B atau A plus B. Karena terdapat karakter union dan plusnya ini, sehingga ini kita hanya bisa memilih antara A ataupun B-nya, memilih salah satunya saja di antara keduanya ini. Jadi A muncul satu kali atau B muncul satu kali saja. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu A union B asterik atau A plus B asterik. Sama seperti tadi, cuman yang membedakan adalah ini terdapat karakter asteriknya masing-masing. Sehingga kita bisa memunculkan berhingga kali, tetapi hanya memilih antara salah satu dari keduanya ini, karena terdapat union dan plusnya. Contohnya seperti ini. Hanya salah satunya kita pilih A, dan ke bawahnya ini kita pilih salah satunya B. Ataupun A dengan B. Ataupun B dengan A. Jadi hanya salah satu di antara kedua ini dipilih. Karena terdapat karakter asteriknya sehingga bisa berulang seperti ini. Selanjutnya yaitu A ini muncul sepasang sebanyak satu kali saja. Lalu A dengan karakter asterik ini A muncul sepasang sebanyak 0 hingga berhingga kali atau genap. Selanjutnya yaitu AB asterik plus A. Nah, AB asterik, jadi string yang berawal dengan A dan selanjutnya boleh diikuti dengan B. Lalu A plus AB asterik. Semua A dan B yang dimulai dengan A ini tidak mempunyai dua B berurutan. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh dari ekspresi reguler. Selanjutnya kita masuk pada hubungan ekspresi reguler dan finite state automata.
Jadi hubungannya antara ekspresi reguler dan finite state automata. Jadi untuk setiap ekspresi reguler ada satu NFA move yang diekuivalen. Nah, untuk setiap DFA ada satu ekspresi reguler yang ekuivalen. Begitu pula dengan NFA tanpa move. Apabila ekspresi reguler cukup sederhana, bisa langsung mengkonstruksi NFA tanpa melalui NFA move. Contohnya seperti ini. NFA move untuk ER AB. Untuk gambar otomatanya kita mulai dari state awal yaitu Q0, lalu Q1, lalu Q2 dan Q3. Jadi Q3 ini adalah state akhirnya. Kita cari ER-nya itu AB dengan menggunakan move. Jadi sini kita si A. Nah, dari Q0 ke 1 ini adalah A. Lalu selanjutnya ini kita harus menggunakan move. Lalu ke B. Dan ke state akhirnya itu adalah Q3. Jadi ini adalah state akhirnya. Nah, selanjutnya NFA move untuk ER atau A asterik B. Nah, di sini bagian A-nya ini terdapat karakter asterik. Jadi pada gambarnya ini yang pertama kita mulai dengan state awal Q0. Nah, terdapat A asterik sehingga ada loop seperti ini. Jadi maksud dari loop ini adalah berulang, di mana asterik ini bisa tidak muncul, bisa muncul berhingga kali. Sehingga ini ada gambar loop seperti ini. Jadi ini adalah bagian A. Jadi setiap yang terdapat asteriknya akan ada loop seperti ini. Kemudian dari Q0 ini ke Q1 dari A, lalu terdapat move-nya atau epsilon, ada epsilon ke Q1, kemudian ke B, lalu Q2. Jadi Q2 ini adalah state akhirnya. Selanjutnya yaitu pada NFA untuk ERAB. Jadi ini tanpa move ya. Jadi ini tanpa move. Secara sederhana, misalnya dari state awal yaitu Q0. Q0-nya itu dari Q0 lalu ke A, lalu ke Q1, lalu ke Q2 itu B. Dan state akhirnya adalah Q2. Selanjutnya yaitu NFA untuk ER A union B. Nah, jika ada karakter union seperti ini, berarti kita harus hanya bisa memilih antara dua ekspresi reguler tersebut. Jadi jika seperti itu, ada dua panah seperti ini. Jadi ada ke A dan juga ada ke B. Dari state awalnya yaitu Q0 ke Q1. Jadi ini terdapat dua state akhirnya, itu Q1 dan Q2. Jadi kita hanya bisa memilih antara salah satu di antara keduanya ini, sehingga digambarkan seperti ini. Dari Q0 ke Q1 yaitu A, dan Q0 ke Q2 yaitu B. Jadi untuk union ini kita hanya memilih salah satu dari kedua ekspresi reguler tersebut. Dan terdapat dua state akhirnya.
Selanjutnya yaitu contoh selanjutnya yaitu NFA untuk ER. ER-nya itu A, B, A, asterik. Nah, bagian A-nya ini terdapat asteriknya. Dari awal yaitu state awalnya yaitu dari quinol. Lalu ini tanpa emov. Jadi quinol ke Q1 itu A, lalu Q1 ke Q2 itu B. Nah, lalu ada A asterik. Nah, jika ada A asterik seperti ini menggunakan lambang seperti ini. Ada loopnya, yaitu berulang. Jadi dari A ke B, lalu ke A asterik atau berulang. Jadi ini gambaran untuk A, B, A asterik. Selanjutnya yaitu NFA untuk ER A, B, union A. Nah, di sini terdapat karakter unionnya atau gabungan. Terdapat union sehingga digambarkan seperti Q1 Q0 ke Q1 yaitu A. Lalu Q1 ke Q2 ini ada unionnya sehingga hanya memilih salah satu dari ekspresi reguler tersebut. Jadi dituliskan A atau B. Jadi hanya memilih salah satunya saja. Jadi gambarannya itu seperti ini jika ada karakter unionnya. Selanjutnya yaitu NFA untuk ER A, B, union A asterik. Jadi sama seperti tadi, yang membedakan hanya ada tambahan karakter asteriknya. Jadi dari state awal yaitu quinol, jadi ada A, lalu ke Q1 ini adalah state akhirnya. Nah, di sini kan ada unionnya sehingga digambarkan seperti ini, hanya memilih A atau B dengan ada karakter asteriknya sehingga ada loop seperti ini berulang. Jadi bisa tidak dimunculkan atau muncul berhingga kali sehingga ada karakter loop seperti ini jika ada karakter asteriknya. Selanjutnya yaitu NFA untuk ER A, B asterik A. Nah, jadi yang terdapat asteriknya ini adalah B. Sehingga gambarannya seperti ini. Yang pertama dari state awalnya quinol, lalu ada A, kemudian B asteriknya ini terdapat di sini karena ada asterik sehingga ada loopnya atau berulangnya. Kemudian ke A dan state akhirnya adalah Q2. Selanjutnya yaitu NFA untuk ER A, B asterik. Nah, A, B, A asterik. Ini tuh terjadi dari state awalnya itu adalah quinol. Jadi ke quinol ke Q1 itu dari A, lalu ke B, lalu ke A kembali. Sehingga di sini terdapat state akhirnya. Selanjutnya yaitu NFA untuk ER AB asterik. Nah, yang membedakannya
yang tadi, yaitu di sini yang state akhirnya terdapat pada Q1 di state awalnya. Karena di sini terdapat karakter asteriknya, sehingga berulang. Mengapa ini terdapat state akhirnya? Karena kan dia loop terus. Jadi AB dari A ke B, lalu berulang lagi dari A ke B lagi. Jadi dari dari Q1 ke Q0 yaitu A, lalu ke B. Sehingga di sini terdapat state akhirnya, lalu bisa berulang lagi karena karakter asteriknya tersebut. Selanjutnya itu untuk menentukan ekspresi reguler dari NFA atau DFA ini contoh yang pertamanya. Jadi ini adalah gambarnya. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama yaitu kita cari input yang menuju state final atau Q2, yaitu kita mencari input yang menuju state final Q2. Jadi yang menuju kita mencari input yang menuju ke state final Q2-nya ini. Ini ada dua, yaitu yang pertama dari Q0 langsung ke Q2, ini ada inputnya 0. Selanjutnya input yang kedua yang menuju ke state akhir ada 1, ada 0 ke 1, ada 1, kita tuliskan sini, lalu ke dari Q1 ke Q2, jadi ini. Terlebih dahulu ada 0 asterik. Mengapa di sini asterik? Karena ada loopnya. 0 asterik lalu 1. Jadi 1, 0 asterik 1. Dan ini ada 0. Sehingga dituliskan seperti ini. Ada 2 yaitu 0 atau 1, 0 asterik 1. Kemudian langkah yang kedua yaitu perhatikan input yang diterima state final Q2 lainnya. Selain 0 terdapat input 1 dalam jumlah berapapun, 1 asterik akan tetapi di Q2. Jadi kita perhatikan input yang diterima state final lainnya. Input yang diterima oleh state final lainnya itu kita lihat di gambar Q2-nya ini. Nah, yang terdapat input lainnya yaitu ada ini, 1. Dan ada loopnya, sehingga dituliskan 1 asterik. Jadi yang terdapat input lainnya di state akhir yaitu ada 1 asterik. Kemudian dengan demikian, jadi dari dua input tersebut, ini dengan ini, kita tinggal menambahkan input ini saja, 1 asteriknya. Jadi kita tinggal menambahkan 1 asterik di sini. Sepertipun dengan ini 0, kita tambahkan 1 asterik. Jadi ini adalah input lain dari state akhirnya. Sehingga digambarkan mesin ini menerima 01 asterik atau 10 asterik, 11 asterik. Sama seperti ini. Dan yang dinyatakan dalam ekspresi reguler
yaitu 01 asterik union. Jadi tahunnya ini kita ganti dengan union 10 asterik 11 asterik. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk menentukan ekspresi reguler ER dari NFA atau DFA. Jadi itulah penjelasan sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.